Dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Joko Widodo ke Polda DIY soal penyebaran berita bohong. Jokowi dinilai berbohong karena mengaku kuliah di jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan UGM, padahal jurusan itu tak pernah ada. Jangan maju, jangan maju, jangan maju. Pakai dum. Halo Pak. Dari tim Agui, mohon izin saya bacakan. Penggugat siapkan bukti untuk skakmat Jokowi. Perkara ini murni menyoal dugaan ketidaksesuaian dan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Ini ijazah saya, nomor seri. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus. Jadi kita buat mana dengan ijazah kita. Ya. Formnya ini saya yakin mesti sama. Dan nama ini memang ditulis tangan. Ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di kampus ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan. Lalu ada tanda tangan dekan. Saya ini Profesor Dr. Izin Kayuko dan tanda tangan rektor. Nah, itu sama ya. Rektornya pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu. Saya lulus UGM tahun 1980 saya masuk di sama dengan Pak Jokowi. Ya, kelihatannya memang kalau keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami bisa angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak begitu cepat 4 tahun, 3,5 tahun. Jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya kalau 5 tahun 85 wisudanya. Sedangkan Pak Jokowi sudah tahun 85 ya. Jadi saya sendiri sudah tahun 86 ya. Jadi 85, 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh om ditunjukkan? Ya, ini akan saya tayangkan. Jokowi di Solo dia tidak pernah berkas. Kalau berkas dia ada, pasti ke Jakartanya lancar, ke presiden dia kan lancar, tetapi kan tidak. Jadi dia pada waktu di Solo menulis di depan namanya insinyur, tapi tidak ada dokumen, itu namanya bodong. Nah, itu dilacak sama kawan-kawan di Solo. Berkas yang ada di KPU Solo itu hilang. Saya tidak tahu bagaimana bisa hilang. Nanti asli, maka tuduhan dari kawan-kawan ini bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Menurut KUHP itu sanksinya 7 bulan pas 9 bulan. Tapi kalau ijazah itu 9 bulan maksimum. Tapi kalau ijazah itu palsu adanya, maka pelakunya itu dikenai menurut KUHP baru yang saya baca itu sekitar 10 tahun. Nah, mau milih 10 tahun pas 9 bulan. Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar di bawah dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Suparmi, kapan selesainya masalah ijazah ini? Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Subandrio, untuk alumni UGM, coba saya tanyakan, ada nggak di foto ijazah yang ada berkacamata? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Shoba Salim, Jokowi orang UGM yang punya malu. Tidak semua orang yang bisa dibayar. Ova Emilia yang harus berbohong karena dibayar.
Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Sulaiman, mantan presiden terburuk di Indonesia. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Rasa Sarimi, dah penjarakan aja Jokowi karena sudah berbohong pada negara, apalagi dibantu dan didukung sama rektor UGM, yaitu harus sama, jadi penjarakan wajib itu harus. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Arifi. Pihak UGM di sini harus bisa bertindak tegas. Jangan takut kepada Jokowi, seorang pembohong, penipu dengan membawa atas nama UGM, padahal ijazah yang Jokowi Gibran benar-benar palsu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Mas Sudiar, terus tuntut kebohongan dan kepalsuan. Buktikan saja, penegak hukum harus bertindak tegas. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Zainud Dizen, laporan Jokowi UGM para termul dan termasuk harus dipenjarakan. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Sinta Nuria, Jokowi harus dipenjarakan soalnya dia banyak bohongnya. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Budi Santoso, hanya Amlumi yang berijazah palsu yang mendukung Jokowi. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Haji Murdiak, gak ada bisa selesai kalau Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Yati Sumaryati, penjarakan saja. Ayo rasakan semuanya palsu, dasar modus tukang korupsi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Bakat Supriyadroko. Ayo Amlumi UGM, alma mater kalian dijaga reputasinya, gunakan cara terbaik di antara yang baik demi reputasi alma mater UGM. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Made, cuman Mulyono yang punya gelar doktor dan tukang insinyur. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Lukman Sahar, 1.000% rakyat akal sehat mendukung langkah itu. Jangan koceng nama kampus, karena marwah kampus perlu dijaga. Sayangnya Jokowi memanfaatkan kampus UGM demi syarwah kekuasaannya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Acel, segera tangkap adili Jokowi. Masa boleh membayar preman dan pengacara untuk membela dan melindungi tindak kejahatan di bumi Republik ini. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Sudirman, mantap. Jalan ini yang tidak bisa berbelit-belit, Joko Widodo seret kebohongannya di jurusan teknologi kayu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Ani Lestari. Kalau biodata di UGM nggak ada, ijazah tul adalah uang ada barang. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Mbah Yati, presiden yang terseret kebohongan berkepanjangan. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Dharma Wangsyah, rektor duitnya kebanyakan bayar buzzer. Negap hukum relawan, mana ijazahnya ngaku-ngaku dari UGM, raja tipu-tipu memalukan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Darniar. Rasain tipu rakyat, nggak ada UGM kayu, yang ada polisi kehutanan, memalukan ijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Subandrio. Jokowi bisa lolos jeratan hukum apabila Presiden Prabowo dilengsarkan dan Gibran naik Presiden Jokowi baru aman. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Mana di Lubis, luar biasa memang Joko Dok ini. Ia mampu tipu dan bohongi seluruh rakyat Indonesia dengan seluruh konstitusi dan lembaga yang ada di negara ini. Hampir 15 tahun lamanya ia bohongi para jenderal, profesor, doktor, ulama, uskup, dan lain-lain. Ya rakyat yakin ini semua kerjaan PKI yang mau dikomuniskan Indonesia. Banyak dalang yang dicurigai yang sejak awal ingin merusak Indonesia. Institusi Polri diperkuat sementara TNI dilemahkan. Ya karena TNI ini musuh nyata PKI. Negara akan hancur selama Jokowi dan termul tidak diadili. Megawati harus bertanggung jawab persoalan bangsa ini. PDIP yang pertama selenyupkan Jokowi menjadi wali kota, gubernur hingga presiden 2 periode dan kondisikan anaknya jadi wapres. Ya rakyat harus tuntaskan hal ini jika ingin negara tidak bangkrut akibat seorang Joko Dok
ini salam perjuangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Mochi, berilah azab yang sangat pedih kepada orang-orang pembohong, rasanya jalan di tempat, mau sampai kapan bersihnya masalah ijazah palsu ini. Jujurlah, jangan membohongi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi, dari foto ijazah pun sudah palsu. Capek mendengarnya, kok jalan di tempat tidak maju-maju. Ya teman-teman, di sini sampai oleh Wahyudi, setuju tidak ada fakultas kehutanan jurusan teologi, kayu maju terus pantang mundur. Ya teman-teman, disampaikan oleh Slamet, UGM sebagai institusi pendidikan harus netral. Lah seumpama ijazah Pak Jokowi ternyata palsu, berarti ada oknum yang jual ijazah. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran di channel ini. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.